Baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai dan sudah kita record. Nanti diberikan recordnya ya, supaya bisa lebih jelas ya dan menyimak kegiatan kita di hari ini. Saya sambil meng-admit teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ipa ini resen ya. Nanti dulu Bu ya. Kita akan mulai dulu. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu narasumber ya, Ibu Narti selaku tim penilai angka kredit ya, Kabupaten Bogor. Bapak Ibu dimanapun berada di Kabupaten Bogor maupun di luar Kabupaten Bogor, di berbagai jenjang ya, SD, SMP maupun SMA, semoga berbahagia dan diberikan selalu kesehatan ya, buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, terutama nikmat kesehatan. Pada siang hari ini kita bisa bertemu walaupun daring ya, tatap maya. Hari ini adalah hari yang keempat ya, setelah kemarin hari pertama, hari ketiga Pak Ibu ya, hari ketiga mohon maaf. Setelah kemarin hari yang pertama dan kedua dan diselang hari Minggu libur ya, kita lanjutkan kembali tahap yang kedua ini adalah di hari yang ketiga. Bapak Ibu ada sedikit perubahan ya agenda kita yang semulanya materi pengembangan diri dan unsur penunjang ya itu diberikan di hari terakhir, namun bentrok jadwal ya Bu Narti dengan Bu Yoyo, sehingga untuk besok itu bersama dengan Bu Yoyo yaitu publikasi ilmiah dan karya inovatif ya. Nah yang sekarang materinya seperti yang sudah saya share di grup itu adalah pengembangan diri dan unsur penunjang. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu hari ini akan belajar ya, akan diberikan penjelasan ya bersama narasumber yaitu Ibu Narti, salah satu tim penilai angka kredit Kabupaten Bogor. Materinya tentang pengembangan diri dan unsur penunjang ya. Apa itu pengembangan diri, apa-apa saja nanti harus disiapkan, mana yang termasuk diklat fungsional, mana yang termasuk kolektif guru, nanti akan dijelaskan oleh Bu Narti. Seperti apa laporannya, bagaimana Pak Ibu menyusun, mengumpulkan angka kredit dari pengembangan diri, nanti beliau Bu Narti akan menjelaskan ya. Termasuk unsur penunjang, apa saja yang termasuk unsur penunjang, angka kreditnya berapa, bagaimana cara menghimpunnya, beliau Bu Narti akan menjelaskan hari ini. Bapak Ibu silahkan nanti diskusi ya, bertanya dengan beliau. Bapak Ibu marilah supaya lebih hikmahnya acara kita buka ya bersama-sama dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada siang hari ini ya, sampai nanti jam 3 ya atau sampai selesainya bisa berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu ya, tidak mati listrik, tidak putus sinyalnya Bapak Ibu. Itu kendala kita kalau menggunakan daring ya. Bapak Ibu, oleh karena itu marilah kita dengarkan bersama ya penjelasan materi pengembangan diri dan unsur penunjang oleh narasumber kita yang terhormat Ibu Narti ya. Kepada beliau dipersilahkan. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih. Suaranya kecil Ibu ya? Saya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kecil ya Pak? Suaranya masih kecil Pak? Iya, kalau di saya masih kecil ya. Oh.
Baik, saya tukar dengan Volume di laptop sudah full belum? 100 belum? Coba. Kan ada mixer tuh yang diklik. Baik. Bagaimana sekarang, Pak? Bapak Ibu sudah terdengar di Bapak Ibu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kecil suaranya ya? Bagaimana, sudah terdengar jelas? Terdengar. Terdengar jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Penyelenggara, Bapak Profesor Sudarmo. Yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta pelatihan penyusunan DIPAK tahap 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu di siang hari ini sudah mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana Pak Darno, suaranya masih kecil? Ya, boleh. Udah, Bu, silakan. Sudah ya? Ya. Sudah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang diberikan oleh panitia, yaitu pengembangan diri dan unsur penunjang. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materinya, perkenalkan nama saya Narti, alamat di Taman Bukit Asri, Pabuaran Cibinong, Kabupaten Bogor. Untuk kali ini saya akan menayangkan materi pengembangan diri terlebih dahulu ya Pak Ibu. Apakah gambarnya sudah terlihat jelas, Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu, kita menggunakan Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009, dan Permenpan ini belum diganti ya sampai sekarang, dan kita sebagai tim penilai mengacu pada Permenpan tersebut. Di dalam Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009 ini, unsur utama dan unsur penunjang tugas guru, yaitu pertama dari unsur pendidikan. Dari unsur pendidikan yaitu mendapat ijazah atau gelar. Kemudian yang kedua diklat prajabatan, ini bagi golongan 3A ke 3B. Unsur yang kedua yaitu unsur pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tertentu. Di antaranya yaitu melaksanakan proses pembelajaran ini bagi guru mata pelajaran. Kemudian yang B, melaksanakan proses pembimbingan ini bagi guru BK atau bimbingan konseling. Yang C, melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Ini seperti wali kelas, wakil kepala sekolah, dan lain-lain ya Bapak Ibu. Dan ketiga, ini sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu setiap tahunnya. Dan sudah ada laporannya ya. PKB sudah dilaksanakan. Kemudian wali kelas atau wakil kelas sekolah sudah dilaksanakan. Tinggal Bapak Ibu membuat laporannya. Kemarin sudah dijelaskan ya oleh Bu Sadia mengenai PKB.
Kemudian yang ketiga adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang pertama melaksanakan pengembangan diri. Yang kedua melaksanakan publikasi ilmiah. Yang ketiga melaksanakan karya inovatif. Ketiga ini adalah jenis pengembangan keprofesian berkelanjutan yang selama ini Bapak Ibu sudah melaksanakannya juga, ya. Seperti hari ini Bapak Ibu sedang melaksanakan pengembangan diri, yaitu pelatihan penyusunan hak. Ini termasuk melaksanakan pengembangan diri. Kemudian yang keempat adalah penunjang tugas guru. Penunjang tugas guru diantaranya adalah perolehan gelar atau ijazah ini di luar bidang yang diampunya atau ijazah yang tidak linear, ya. Kemudian melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Nanti apa saja nanti akan saya jelaskan. Kemudian memperoleh penghargaan atau tanda jasa. Keempat unsur ini mutlak harus terpenuhi apabila Bapak Ibu ingin mengajukan usul kenaikan pangkat. Dan keempat ini semuanya harus disiapkan. Apa saja nanti di dalam pengembangan diri akan saya sampaikan berikut. Untuk melaksanakan publikasi ilmiah dan melaksanakan karya inovatif ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Yoyo besok, ya Bapak Ibu, hari Selasa tanggal 26. Yang saya sampaikan pada hari ini adalah melaksanakan pengembangan diri dan unsur penunjang tugas guru. Berdasarkan Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009, yang termasuk unsur pengembangan diri yang sudah saya sebutkan tadi, diantaranya adalah melaksanakan pengembangan diri dan publikasi ilmiah. Apa saja yang termasuk melaksanakan pengembangan diri, yaitu nanti akan kita bahas bersama-sama, yaitu mengikuti diklat fungsional dan melaksanakan kegiatan kolektif guru. Yang termasuk publikasi ilmiah yaitu membuat karya tulis ilmiah dan mempublikasikannya. Kemudian tinjauan ilmiah, perspektif, PPK, buku, modul, dan sebagainya. Nanti akan disampaikan oleh beliau materi publikasi ilmiah dan karya inovatif tersebut. Untuk 3A, 3B, 3C, berapa sih angka kredit yang harus dipenuhi? Yaitu 3 pengembangan diri. Sedangkan golongan 3D, golongan 4A, dan golongan 4B itu harus terpenuhi 4. Golongan 4C dan golongan 4D ini harus terpenuhi 5 pengembangan diri. Bagaimana kalau kurang? Ya kalau kurang, walaupun unsur lain terpenuhi, unsur PKB terpenuhi, unsur publikasi terpenuhi, tetapi unsur pengembangan diri ini tidak terpenuhi, tetap saja Bapak Ibu tidak bisa naik pangkat Bapak Ibu kalau ini tidak terpenuhi. Bagaimana kalau pengembangan dirinya terpenuhi sedangkan publikasi ilmiahnya masih kurang? Sama, tetap tidak bisa naik pangkat untuk ke pangkat yang lebih tinggi. Jadi harus mengumpulkan dulu angka kredit sesuai dengan yang dibutuhkan, baru nanti akan bisa dinaikkan pangkat untuk ke pangkat yang lebih tinggi. Apa sih pengembangan diri itu? Pengembangan diri adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk meningkatkan kompetensi dan keprofesiannya. Macam-macamnya seperti diklat dan kolektif guru. Jadi kegiatan pengembangan diri ini diantaranya yaitu kegiatan diklat dan kegiatan kolektif guru. Dan ini sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu selama ini baik secara online maupun secara offline ya selama ini. Dan itu juga walaupun secara online apabila memenuhi kriteria juga bisa dinilai angka kreditnya. Kemudian diklat fungsional ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu. Jadi diklat-diklat Bapak Ibu yang sudah dilaksanakan, di situ tertera ada jamnya,
ya, berapa jam. Seperti apa sih kegiatan diklat fungsional? Di antaranya seperti kursus, pelatihan, penataran, maupun berbagai bentuk diklat lain yang durasinya minimal 30 jam. Bila diselenggarakan oleh P4TK, LPMP, LPPKS, atau Badan Diklat Daerah, lembaga diklat yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk perguruan tinggi yang mendapat izin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah. Ini adalah penyelenggara diklat fungsional yang bisa diperhitungkan jam atau nilai angka kreditnya. Nah, guru dapat mengikuti kegiatan diklat ini bisa atas penugasan dari kepala sekolah atau atas inisiatif sendiri atau atas kehendak sendiri. Apabila Bapak Ibu mengikuti diklat atas kehendak sendiri, tetap itu harus izin dari kepala sekolah, dari atasan langsung ya. Itu harus ada nanti surat tugasnya dari kepala sekolah. Surat tugas yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Seperti halnya yang Bapak Ibu lakukan hari ini Bapak Ibu harus nanti melampirkan surat tugas sebagai bukti fisik untuk dapat dinilai angka kreditnya. Ya, untuk mendapatkan angka kredit, bukti fisik yang harus disertakan yaitu fotokopi surat tugas dari kepala sekolah, kemudian fotokopi sertifikat diklat yang disahkan atau dilegalisir ya oleh kepala sekolah, kemudian laporan hasil penelitian yang dibuat oleh guru yang bersangkutan, diketik dan ditulis serta disajikan dengan kerangka. Nah, kerangkanya adalah sebagai berikut, Bapak Ibu. Bagian awal. Bagian awal ini memuat judul diklat yang diikuti, keterangan ketangkapan waktu pelaksanaan diklat, di mana kegiatan diklat diselenggarakan, tujuan dari penyelenggaraan diklat, lama waktu pelaksanaan diklat, surat penugasan. Nah, surat penugasan ini nomor surat penugasannya nomor berapa ya, nanti ada di situ dicantumkan. Kemudian surat persetujuan dari kepala sekolah serta fotokopi sertifikat atau keterangan dari pelaksana diklat. Bagian isi, ini baru bagian awal ya Bapak Ibu, dan bagian isinya terdiri dari yang pertama urian rinci dari tujuan diklat, kemudian penjelasan isi dari materi yang disajikan, kemudian tindak lanjut yang akan atau telah dilaksanakan oleh guru atau peserta diklat. Kemudian dampak terhadap peningkatan kompetensi guru dalam peningkatan mutu KBM dan siswanya. Jadi dampaknya ini terhadap kualitas terhadap guru tersebut dan juga terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Kemudian penutup dan bagian akhir adalah lampiran. Lampirannya berupa matriks ya, seperti ini matriksnya. Ini metriknya untuk kegiatan laporan diklat fungsional. Mutlak harus dibuat oleh Bapak Ibu apabila akan membuat laporan pengembangan diri dari diklat fungsional. Kolom yang pertama adalah nama diklatnya apa di sini, kemudian tempat kegiatannya di mana, jumlah jamnya berapa, kemudian nama fasilitatornya siapa saja, kemudian mata diklat atau kompetensi apa saja mata diklatnya itu ada di sertifikat ya. Kemudian nama penyelenggaranya siapa atau badan apa, kemudian dampaknya ini dampak terhadap perubahan hasil belajar siswa atau prestasi siswa. Nah, berapa sih angka kredit yang dibutuhkan atau yang didapatkan dari sertifikat yang Bapak Ibu ikuti? 30 sampai dengan 80 jam itu nilainya 1 angka kreditnya, kemudian 81 sampai dengan 180 nilainya 2, 181 sampai dengan 480 nilainya 3, dan seterusnya. Itu yang
tadi saya paparkan adalah kegiatan diklat fungsional. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa pengembangan diri terdiri dari kegiatan diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru. Kegiatan kolektif guru adalah kegiatan mengikuti pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan. Ya, kegiatan kolektif ini macam-macamnya, diantaranya adalah pertama seperti lokakarya atau kegiatan kelompok musyawarah kerja guru atau inframe. Yang kedua yaitu mengikuti baik sebagai pembahas maupun sebagai peserta pada seminar atau diskusi panel atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya. Jadi macam-macam kegiatan kolektif guru ya. Kemudian kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru terkait dengan pengembangan keprofesiannya. Yang keempat merupakan kewajiban wajib setiap guru pada setiap jenjang jabatan sebagaimana telah diatur dalam rambu-rambu penyelenggara yaitu kegiatan MGMP atau KKB. Nah, dalam 1 tahun di MGMP ini paling sedikit ada 12 kali pertemuan ya, jadi sebulan sekali 12 bulan berarti. Apabila menyelenggarakan sistem paket dalam MGMP tersebut, maka satu paket dalam kegiatan tersebut minimal ada 3 kali pertemuan, di mana satu paket tersebut masing-masing 60 menit, satu jamnya 60 menit. Paket-paket yang dilaksanakan dalam MGMP, setiap paketnya ini mendapat angka kredit 0,15. Apabila dalam MGMP tersebut melaksanakan 4 paket, jadi 0,15 dikali 4. Jadi angka kredit dari satu sertifikat yang dihasilkan oleh 4 paket berarti 0,60. Apabila guru tersebut hanya mengikuti 2 paket, jadi angka kreditnya 2 dikali 0,15. Mengikuti 3 paket, berarti 0,15 dikali 3 dan begitu seterusnya. Apakah setiap paketnya itu guru tersebut harus membuat laporannya? Ya. Setiap paket yang diambil oleh MGMP atau guru adalah paket minimal dan lipatannya ini dibuatkan laporannya. Atau bisa juga dalam satu paket itu dibuat satu laporan, tapi ada bagian masing-masing yang untuk pembatasnya. Jadi ini kegiatan paket 1, ini kegiatan paket 2, ini kegiatan paket 3, begitu untuk laporannya. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu mengenai sistem paket. Namun selama ini yang saya temui setiap saya melaksanakan sidang DUPAK, saya belum menemukan ada MGMP yang melaksanakan dengan sistem paket ini, dan yang saya temui itu semuanya menggunakan sistem yang seperti biasa, satu sertifikat dengan tertera 32 jam gitu. Nah, ini tetap kita nilai 0,15. Walaupun di situ tertera ada jam, ada durasinya 32 jam dan sebagainya. Karena MGMP itu memang nilainya 0,15. Jadi tidak dihitung diklat ya. Guru dapat mengikuti kegiatan kolektif guru atas dasar oleh kepala sekolah ya, penugasan dari kepala sekolah, maupun atas kehendak sendiri. Seperti misalnya dengan kegiatan diklat fungsional, walaupun atas kehendak sendiri, tetap guru tersebut harus ada izin dari kepala sekolah dan harus dilengkapi surat tugas apabila nanti ingin mendapatkan angka kredit. Sebagai bukti fisiknya yaitu surat tugas
dari kepala sekolah. Kemudian fotokopi surat tugas ya, sebagai bukti fisiknya yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang keduanya laporan. Laporan dibuatkan sama seperti di kelas fungsional ya, dibuat, dijilid oleh guru yang bersangkutan, dan formatnya seperti ini. Bagian awal memuat judul kegiatan yang diikuti, keterangan kapan waktu pelaksanaan, di mana kegiatan dilaksanakan dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan, lama waktu pelaksanaan kegiatan, surat penugasan, surat persetujuan dari kepala sekolah, serta fotokopi sertifikat. Sertifikat sebagai bukti keikutsertaan di kelompok MJP tersebut ditandatangani oleh kepala dinas. Nah, ini bagian isinya sama ya, hampir sama dengan diklat fungsional. Yang pertama tujuan kegiatannya apa dijelaskan, kemudian penjelasan isi kegiatan apa saja, kemudian tindak lanjut yang akan atau telah dilaksanakan oleh guru tersebut, kemudian penutup. Nah, bagian akhir dari kegiatan kolektif guru tersebut, laporannya harus dilampirkan makalah atau materi yang disajikan dalam kegiatan pertemuan. Seperti pada hari ini, materi untuk pengembangan diri yang sudah di-share oleh Pak Dr. Sudarno ya, itu bisa nanti Bapak Ibu print untuk bahan lampiran kegiatan kolektif. Itu bahan lampiran kegiatan di kelas fungsional ya. Ini penyusunan pelatihan ya Bapak Sudarno. Ini pelatihan lupa. Ini termasuk ya diklat ya, karena pelatihan. Kemudian metrik. Sama halnya dengan diklat fungsional, metriknya ini harus ada dan dibuat seperti ini metriknya. Yang pertama kolom nama kegiatan, kemudian peran guru sebagai apa di sini, institusi penyelenggaranya apa, kemudian tempat kegiatannya di mana, kapan waktu kegiatannya, kemudian nama-nama fasilitatornya siapa saja, kemudian dampak di sini, dampak bagi guru dan dampak bagi siswa juga. Ya, dampaknya bagi siswa, dampak bagi guru gitu. Misalnya dampak bagi guru meningkatkan kompetensi, meningkatkan pengetahuan tentang pengembangan diri dan sebagainya. Gitu. Ya, besaran angka kredit dari kegiatan kolektif Bapak Ibu yang diikuti seperti Loka Karya, kegiatan bersama seperti kelompok atau musyawarah kerja guru atau MGMP ya, ini nilainya 0,15. Kemudian kegiatan seminar, diskusi panel, bentuk pertemuan ilmiah sebagai pembahas itu nilainya 0,2 dan sebagai peserta itu nilainya 0,1. Dan kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru termasuk in-house training. In-house training ini nilainya 0,1. Dan apabila in-house training ini bisa mendapatkan nilai 0,1 dengan syarat ditandatangani oleh kepala dinas dari sertifikatnya tersebut. Ya, minimal kabit ya, minimal kabit yang menandatangani dari sertifikat tersebut. Bagaimana nih kalau yang menandatanganinya kepala sekolah? Mohon maaf untuk in-house training apabila yang ditandatangani yaitu oleh kepala sekolah, jadi belum bisa memberi nilai. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, apakah guru hanya melaksanakan profesinya hanya mengajar? Jadi tidak cukup. Jadi guru harus mengembangkan profesinya. Jadi agar profesinya yang meningkat ini bisa berdampak pada siswa dan bisa mengembangkan kegiatan proses belajar dan mengajar tidak hanya begitu-begitu saja, jadi lebih luas lagi, lebih hebat lagi, lebih modifikasi lagi, ya, lebih bisa dipahami dan dengan model-model yang terbaru. Jadi tidak hanya CBSA ya, catat bahan sampai habis. Guru diwajibkan melakukan kegiatan pengembangan profesi. Jadi guru yang melakukan pengembangan profesi ini diberikan angka kredit
sebagai kelengkapan untuk kenaikan pangkat atau golongan. Jadi ini sebagai imbalannya, guru yang mengembangkan profesinya, mengembangkan kegiatan keprofesionalannya, ini bisa diberikan angka kredit sebagai imbalannya. Jadi guru yang diberikan penghargaan, yaitu diantaranya naik jabatan atau naik golongan, dengan syarat membuat seluruh laporan-laporan yang sesuai dengan kaidah laporan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung saja ke unsur penunjang. Unsur penunjang tugas guru serta angka kreditnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, unsur utama dan unsur penunjang itu masih berdasarkan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Ya, seperti ini unsur utama. Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar atau ijazah atau akta, satuan hasil bukti fisik, bergelar doktor atau S3, ini harus terpenuhi angka kredit 200 di PAK-nya. Bukan berarti ijazah doktor S3 nilainya 200, bukan, tapi di PAK-nya itu apabila bergelar doktor S3 itu di PAK-nya harus 200. S2 itu di PAK-nya harus 150 dan S1 atau D4 itu 100. Apa saja bukti fisik yang dilampirkan apabila mengajukan gelar atau ijazah sebagai bukti unsur utama, sebagai angka kredit unsur utama, yaitu ijazah yang dilegalisir oleh kampus, kemudian surat izin belajar atau tugas belajar, kemudian akreditasi BAN-PT, ya, minimal akreditasinya B dari kampusnya itu. Kemudian mengikuti pelatihan atau prajabatan, ini lagi golongan 3 ya, golongan 3 dan 3B ini bernilai 3 untuk kreditnya. Dan unsur penunjang, apabila Bapak Ibu mengikuti pendidikan yang tidak linear dengan mata pelajaran yang diampu, apabila S1 itu nilainya 5 yang diajukan, apabila Bapak Ibu mengajukan ijazah S2 itu bernilai 10 dan S3 bernilai 15. Ini untuk pendidikan atau ijazah yang tidak dilinear, maka termasuk dalam unsur penunjang. Apa saja bukti fisik yang harus dilampirkan? Yaitu ijazah yang dilegalisir oleh kampus, kemudian BAN-PT, kemudian apabila Bapak Ibu lulus kuliah di luar negeri, nah itu harus disahkan Dirjen Dikti, Kemendikbud Dikti. Nah ini adalah unsur penunjang dari pendidikan. Kemudian yang kedua, unsur penunjang melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Di antaranya yaitu membimbing siswa dalam praktik kerja nyata atau praktik industri. Nah ini biasanya SMA ya. Kalau SMP itu ekstrakurikuler. Nah, kegiatan membimbing siswa ini bernilai angka kreditnya 0,17. Untuk mendapatkan nilai 0,17 ini, Bapak Ibu harus melampirkan surat tugas dari kepala sekolah dan laporan hasil membimbing siswa. Tentu saja kriterianya membimbing siswa ini sesuai dengan spesialisasi keahlian pendidikannya. Dan siswa yang dibimbing adalah siswa yang sekolah di tempat Bapak Ibu bertugas. Kemudian unsur penunjang lainnya yaitu sebagai pengawas ujian atau penilaian evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan tingkat nasional. Ini nanti SK-nya dilampirkan. Akan
mendapatkan angka kredit 0,08. Yang ketiga menjadi anggota organisasi profesi. Seperti apa? Seperti anggota pramuka, seperti anggota PGRI, ya. Pengurus PGRI itu nilainya 1. Kemudian anggota itu 0,75. Apa saja untuk mendapatkan angka ini? Untuk mendapatkan angka kredit ini yang dilampirkan adalah SK, fotokopi kartu anggota, surat pernyataan dari ketua bahwa yang bersangkutan aktif sebagai pengurus atau anggota. Kriterianya dari organisasi profesi ini adalah anggotanya adalah yang memiliki profesi keahlian yang sama, bersifat nasional atau regional dan diakui oleh pemerintah atau organisasi. Kemudian yang keempat menjadi anggota kepramukaan. Menjadi anggota kepramukaan itu sebagai pengurus nilainya 1, kemudian sebagai anggota nilainya 0,75. Dan bukti fisik yang harus dilampirkan adalah SK dan fotokopi kartu anggota. Yang kelima menjadi tim penilai angka kredit. Apabila Bapak Ibu di sini ada yang menjadi tim penilai angka kredit, sertifikat tim penilainya ditandatangani oleh Mendikbud, kemudian dilampirkan, kemudian fotokopi SK tim penilai, surat keterangan dari pejabat yang berwenang, dan dari sekretaris tim penilai yang menerangkan bahwa jumlah defak yang dinilai selama kurun waktu tertentu. Misalnya sekurang-kurangnya adalah dari tidak kurang dari 1 tahun sebagai tim penilai. Jadi tidak bisa kurang dari 1 tahun, ya, minimal 1 tahun. Itu akan bernilai 0,04. Kemudian selanjutnya adalah menjadi tutor, pelatih atau instruktur setiap 2 jam pelajaran. Itu juga bisa menjadi penunjang yang bernilai 0,04, dilengkapi surat tugas sebagai bukti fisik, kemudian fotokopi jadwal kegiatan, kemudian laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya. Apalagi untuk penunjang yang lainnya, yaitu memperoleh penghargaan atau tanda jasa. Memperoleh tanda jasa Satya Lencana 10 tahun nilainya 1, 20 tahun nilainya 2, dan 30 tahun nilainya 3. Kemudian memperoleh penghargaan tanda jasa dari sertifikat seperti penghargaan atau atas prestasi dalam pengabdiannya secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama kepada nusa bangsa dan negara di bidang pendidikan. Ya, itu juga bisa diajukan. Kemudian Bapak Ibu menjadi guru yang mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi tingkat nasional, ya, bisa diberikan angka kredit penghargaan untuk penunjang dengan nilai angka kredit 1. Nah, Bapak Ibu untuk menilai ijazah, baik itu unsur utama maupun unsur penunjang, itu ban PP-nya harus dilihat sama kita. Ban PP-nya itu apa akreditasinya, A atau B, jadi minimal B, ya. Kemudian pendidikan kelas jauh ini yang diakui oleh pemerintah, ya, yaitu yang pendidikan kelas jauh seperti universitas terbuka atau program kerjasama Pemda dengan perguruan tinggi tertentu dalam rangka penuntasan guru minimal berkualifikasi S1 atau D4. Jadi sudah saya jelaskan tadi, ya, hanya yang diakui adalah universitas terbuka. Kalau Bapak Ibu akan melanjutkan pendidikan S2, ya, itu yang diakui hanya universitas terbuka. Dan surat izin belajar harus ada. Nanti kita lihat surat izin belajarnya ini, apakah jarak dari lokasi tempat bertugas lebih dari 60 atau kurang dari 60. Apabila guru tersebut melanjutkan pendidikan S2-nya atau S3-nya itu di atas 60 km,
dia bukan surat izin belajar lagi, tapi dia harus melengkapi dengan surat tugas belajar. Konsekuensinya kalau tugas belajar ini berarti dia harus off dulu tugas sebagai gurunya, ya, jadi tugas belajar fokus. Jadi harus ada tugas belajar, bukan surat izin belajar. Karena jaraknya yang lebih dari 60 sila ini tidak mungkin bisa melaksanakan kewajibannya sebagai guru, tugas utama. SK tugas belajar dan SK pembebasan sementara. Ini SK pembebasan sementara adalah bagi guru yang mengikuti atau melanjutkan pendidikan lebih tingginya itu jaraknya lebih dari 60 km. Apabila kurang dari 60 km itu adalah surat izin belajar. Kemudian SK pengaktifan atau pengangkatan kembali, ini bagi guru yang mengikuti tugas belajar. Setelah dia ada SK pembebasan belajar, pembebasan sementara, kemudian selesai kuliah, aktif kembali, dan ini harus ada SK pengangkatan kembali dari Dinas Pendidikan. Kemudian yang ketujuh, kualifikasi akademik sesuai dengan bidang tugas dan terakreditasi BAN-PT. Ini adalah website untuk mencari BAN-PT Bapak Ibu bila ingin mendownload BAN-PT, cari di alamat ini, ya, download dari alamat ini, atau bisa juga langsung datang ke kampus untuk bisa dibuatkan atau bisa ditampilkan BAN-PT, akreditasi BAN-PT. Ini adalah undang-undang bagi PNS yang akan melanjutkan studi lanjut. Ya, di sini undang-undangnya bisa nanti Bapak Ibu buka, cari di internet, ya, bisa dibaca, dipelajari. Ini masih sama, ya. Ada pelarangan, di mana di sini ada pelarangan tentang kelas jauh. Di sini juga banyak sekali undang-undangnya yang melarang tentang kelas jauh. Nah, ini adalah contoh dari BAN-PT. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini, cari alamatnya di website ini. Nanti bisa di-download BAN-PT-nya. Apabila ingin langsung ke kampus, bisa minta di-downloadkan atau bisa dibuatkan BAN-PT-nya, ya, lampirannya, surat keterangan BAN-PT-nya dari kampus di bagian administrasinya, ya. Nah, ini contoh akreditasi. Nah, BAN-PT ini yang Bapak Ibu lampirkan, yaitu ketika Bapak Ibu sedang melaksanakan kuliah, bukan setelah lulus kuliah. Misalnya Bapak Ibu melaksanakan kuliahnya itu di tahun 2015 sampai 2017. Nah, dari BAN-PT-nya itu di antara 2015 dan 2017 yang dilampirkan sebagai bukti fisik untuk diajukan kenaikan pangkat. Bukan BAN-PT yang setelah lulus, misalnya lulusnya 2017. Jadi yang dilampirkan misalnya 2020, salah, ya. Jadi yang dilampirkan bukan yang tahun sekarang, tapi tahun ketika Bapak Ibu sedang kuliah, itu yang dilampirkan BAN-PT-nya. Ini contoh surat izin belajar. Bapak Ibu bisa mengurus nanti dinas bila sekarang belum ada surat izin belajarnya, ya. Nah, ini contoh surat tugas belajar. Ini contoh SK pembebasan sementara apabila Bapak Ibu melaksanakan kuliah S2 atau S3-nya itu di atas 60 km, maka akan ada SK pembebasan sementara. Kemudian ini setelah Bapak Ibu lulus, kemudian bertugas kembali, ada SK pengangkatan kembali dari jabatan profesional guru. Nah, ini contoh S1-nya. Ini contoh. Ini contoh surat penggunaan gelar. Jadi harus dilampirkan juga surat penggunaan gelar. Nah, Bapak Ibu, di sini ada surat edaran dari
Dirjen Dikti tanggal 23 September 2002. Masyarakat dimohon agar mewaspadai dan berhati-hati terhadap berbagai tawaran pendidikan tinggi yang bercirikan: 1. Menawarkan berbagai macam gelar dari luar negeri atau gelar-gelar dari lembaga yang menggunakan nama asing seperti halnya seperti ini. Keren ya, Bapak Ibu, ini keren ya. Lulusan luar negeri, Harvard International University, World Association of Universities and College, dan sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu, ini ada yang menawarkan seperti ini, menawarkan berbagai macam kemudahan seperti halnya ahli kredit, ya, keringanan SPP, mahasiswa pindahan, pembebasan SPP, beasiswa, kuliah jarak jauh, program ekstensi, kuliah mandiri, jaminan wisuda, pemendekan lama studi, dan kemudahan lain yang sejenis. Kemudian menawarkan berbagai program yang berbeda dengan kaidah dan norma pendidikan tinggi seperti halnya kelas paralel, kelas jauh, program kerjasama, kelas akhir pekan, kelas eksekutif, program yang dipadatkan, dan ujian persamaan. Ini Bapak Ibu harus hati-hati ya untuk mencegah terjadinya kekecewaan terhadap mutu dan legalitas pendidikan tinggi. Maka masyarakat diharapkan mencari informasi mengenai universitas-universitas yang Bapak Ibu akan jalani. Lihatlah di website www.dikti.org dan www.bantript.or.id. Ini bisa Bapak lihat bagaimana statusnya dari perguruan tinggi tersebut. Ya Bapak Ibu, demikian paparan yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Dr. Subhano. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu ya. Tepuk tangan Bapak Ibu buat narasumber kita. Oke. Bapak Ibu, tentu ada pertanyaan ya, atau hal-hal yang ingin dikonfirmasi ya, mumpung ada Bu Narti ya selaku narasumber dan tim penilaian kredit. Bapak Ibu silahkan ya, raise hand ya, bertanya, digali ya, di apa yang belum mengerti tentang bagaimana sih caranya mempersiapkan berkas-berkasnya supaya Bapak Ibu lolos, tidak ditolak. Ya, silahkan Bapak Ibu ya, dikelirkan hari ini ya. Sudah ada Pak Nasir, ya silahkan Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya silahkan Pak. Kemudian Ibu narasumber, nanti ini ada yang mengganjal sedikit itu mengenai tanda jasa. Yaitu saya tanda jasanya ada 2 nih. Apakah nanti diusulkan dua-duanya atau salah satu yang paling tinggi gitu? Itu saja sih pertanyaannya. Cukup Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya silahkan Bu Narti langsung aja ya, langsung dijawab biar nggak lupa. Iya baik. Pak Nasir dari SMP mana Pak? SMP 1 Kemang Bu. SMP 1 Kemang. Maksud Bapak ini tanda jasa yang Bapak miliki ada 2 apa saja? Yang 10 tahun sama yang 25 tahun Ibu. Yang 10 tahun sama yang 20 tahun ya? Iya. Ya. Dua-duanya Pak dilengkapi aja. Dua-duanya. Ya. Yang 10 tahun itu kan Bapak dapatkan setelah Bapak pangkat terakhir atau sebelum pangkat terakhir? Setelah pangkat terakhir ya? Iya, setelah pangkat terakhir itu 4A saya udah dapat tanda jasa. Kemudian ya karena mungkin kelewat lama ya 4A-nya. Jadi tanda jasa keduanya udah ada juga, Bu. Ya, jadi dua-duanya saja dilampirkan, jadi Bapak nilai untuk penunjangnya bisa 3. Terima kasih. Ya. Oke, berikutnya masih
setelah Pak Nasir ya, siapa lagi nih? Belum ada yang raise hand ya. Silahkan Bapak Ibu ya, mumpung ada narasumbernya, Bapak Ibu tanyakan ya, apa-apa yang belum dimengerti tentang tata cara ya, berkas-berkas ya yang harus disiapkan Bapak Ibu, biar lolos untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu, raise hand terus buka mic-nya ya. Setelah kemarin Bapak Ibu ya, kita mendengarkan PKG dari Bu Sadiah Bapak Ibu ya. Begitu banyak Bapak Ibu ya, file yang harus disiapkan. Nah, sekarang ini khusus untuk pengembangan diri dan penunjang Bapak Ibu. Ya, silahkan Bapak Ibu, siapa lagi? Ini kita ada 43 orang ya. Ini sepertinya udah paham semua Bu Narti ini. Udah paham. Jadi Bapak Ibu apabila ingin mengajukan kenaikan pangkat, untuk pengembangan dirinya itu dibuat tersusun rapi ya. Tersusun rapi, kalau bisa sih dijilid per sertifikat. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya 10 sertifikat, itu 10 laporan. Jadi 10 jilid. Atau misalnya Bapak Ibu ingin disatukan, boleh disatukan, tapi harus tersusun rapi dan dibuat pembatas. Jadi misalnya sertifikat yang di klat pertama itu Bapak Ibu laporannya, surat tugasnya, kemudian bukti fisiknya semua satu. Kemudian ingin dilanjutkan dengan sertifikat yang kedua, tapi dikasih pembatas. Dikasih pembatas seperti ini misalnya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan nggak? Tidak ya? Oh, tidak kelihatan. Jadi apabila Bapak Ibu ingin dibuatkan satu benda, itu harus tersusun rapi antara laporan sertifikat yang pertama dengan laporan sertifikat yang kedua, itu dikasih pembatas pakai kertas warna ya. Jadi jangan sampai sertifikat semua disatukan, laporan semua disatukan. Jadi nanti itu bikin tim penilai pusing kalau begitu. Bisa jadi nanti ada yang terlewat untuk memeriksanya kami. Jadi sebaiknya itu dijilid per sertifikat. Atau kalau memang mau dijadikan satu saja jilidnya itu, dikasih pembatas. Sertifikat yang pertama selesai semuanya, baru dilanjutkan laporan yang sertifikat yang kedua. Jadi di situ utuh ya, tidak terpisah-pisah, tidak tercecer ke berkas-berkas sertifikat yang lain. Jadi di sertifikat yang pertama ada laporannya, ada surat tugasnya, ada sertifikatnya. Sudah selesai, dikasih pembatas, kemudian yang kedua dilanjutkan yang ketiga dan sebagainya. Memang idealnya dibuat satu laporan, satu sertifikat, satu laporan di jilidnya idealnya. Seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu masih ada pertanyaan nggak? Kalau masih itu pertanyaannya masih dipikirkan mungkin ya, saya akan mencoba membuat studi kasus yang Bapak Ibu bisa pecahkan ya. Nah, Bapak Ibu kan masih memikirkan nih apa yang mau ditanyakan. Jadi sambil menunggu saya akan memberikan studi kasus. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham, makanya saya beri contoh soal ini. Mudah-mudahan bisa menjawabnya. Yang pertama, Ibu Sri Lestari, SPD, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Sukaraja, Kabupaten Bogor, memperoleh ijazah S2 dengan gelar MPD
Prodi Manajemen Pendidikan dari Universitas Pakuan Bogor. Berapa Bapak Ibu nilai angka kredit dari ijazah S2 Bu Sri Lestari SPD tersebut? Bapak Ibu berapa nilainya ini? Apakah ini termasuk unsur utama atau unsur penunjang Bapak Ibu? Penunjang, Bu. Bagus. Siapa ini? Ya, Ibu siapa? Dengan Ibu siapa? Rusti Dahliana dari SMP 1 Kemang, Bu. Ya, 100 buat Bu Rustiana dari SMP 1 Rusti Dahliana. Dahliana. Iya. Bagus. 100 untuk Ibu, ya. Terus. Ya. Kemudian ada lagi contoh yang kedua. Bu Sri Lestari SPD menjadi anggota PGRI dan anggota MGMP selama 4 tahun. Berapa angka kredit yang diperoleh sebagai anggota organisasi profesinya? Nah, Bu Sri ini anggota PGRI dan juga anggota MGMP. Anggota MGMP selama 4 tahun. Oh, Berapa Bapak Ibu juga? sebagai anggota bukan? Iya, sebagai anggota. Berarti 2 ya? 4 tahun. Berapa? 4. 4 karena MGMP dan PGRI. 2, 0,5. Anggota PGRI dan anggota MGMP berapa nilainya? 2 kali 0,5 kali 4. 2. 4. 0,5 kali 4. 2. Bukannya 0,75 itu, Bu. 0,75 kali 4. Iya, 0,75 kali 4 sebagai anggota ya. Iya. Betul, Jadi 3 ya, Bu? Iya, 3. 3 untuk PGRI. Kemudian Satu lagi tadi apa? Pramuka. MGMP. MGMP sebagai anggota. Nol 0,75. Oh ini nih. OMGMP. Jadi 6 ya, 3 anggota MGMP-nya juga 3 ya Bu. Jadi 6. Iya, dengan Ibu siapa? Ibu Ihat Solihat. Ihat Solihat dari SMP mana Ibu Ihat? SMP Negeri 1 Rumpin. Alhamdulillah. Iya. Iya, betul nilainya. Oh betul. Alhamdulillah. 100 buat Ibu Ihat. Iya. Ya Bu Narti. Ya. Nanti sebentar. Ya. Bu, kalau jadi anggota PGRI kan ada kartu ya. Ini kalau MGMP ini memang kita teman-teman itu belum dibuatkan kartu. Itu apa nanti Bu buktinya Bu? Bisa minta surat keterangannya bisa Pak? Oh dari ketua MGMP bukan? Bukan, yang dari MGMP apa dari PGRI? MGMP, MBMK. Oh MGMP. Ya. Bisa dari MGMP. Ya. MGMP mah. Ya, ini kan untuk Kabupaten Bogor. Iya. Memang selama ini kita belum buatkan ya. Iya. Buatkan kartu gitu. Siapa yang jadi anggota, siapa yang belum. Itu gimana Bu Narti? Iya, bisa dibuatkan aja surat keterangan sebagai anggota. Dari siapa? Dari forum MGMP-nya, dari MGMP-nya ketua. Dari pengurus, dari ketua. Pengurus. Iya, betul. Oh, kalau pengurus kan ada SK, Bu. Iya. Ada SK dari kepala dinas ya. Iya, Iya. Nah, kalau anggota itu Kalau berarti MGMP kan kolektifnya aja ya yang dinilai ya. Ya, seperti gini Pak Darno. Pak bukan Profesor. ini loh Bu, sebagai ini apa? Sebagai Iya. anggota itu loh. Iya. Jadi Yang anggota, bisa dibuatkan oleh PGRI doang nggak masuk ini. bisa dibuatkan sama ketuanya atau sekretaris ya. Nanti begini Ya. bentuk bunyinya seperti ini bunyinya. Surat keterangan yang Oh, menerangkan, misalnya saya sebagai ketua anggota nama Pak Sudarno ya, jabatan ketua Iya. ya, dan sebagainya. Menerangkan bahwa nama Ibu Ihat Solihat adalah sebagai anggota MGMP aktif, begitu Pak.
dibuatkan surat keterangannya. Jadi surat keterangan ya, bukan Iya, ini, surat bukan kartu, bukan kartu anggota. bukan kartu anggota. Oh, Kalau memang ada kartu anggota ya di kartu anggota yang dicantumkan. Tapi kalau tidak ada kartu anggota ya bisa Ya surat memang kan selama ini belum ada pencerahan, Bu, para iya. teman-teman misalnya diprakarya oleh Bu Rusti itu ya, misalnya apakah dikasih kartu anggota atau surat keterangan kan belum dikasih penjelasan. Iya. ya belum. Ya, nanti setelah ini bisa dibuatkan oleh pengurus Ketua ya, oleh pengurus MGMP kan di situ punya data ya Pak, data kehadiran. Ya Ada ada di SIM PKB juga ada sih, Ya. Iya. SIM ini, Nah. SIM CPO-nya ya PKB ya ya. SIM GPO. Nanti itu bisa dibahan untuk Ya. pembuatan surat keterangan berdasarkan Oke. itu. Mungkin ini Bu, kalau yang dari kementerian dari SIM PKB itu kali Bu ya, ada Iya. cetak kartu itu ya. Apa Bisa, itu Bu? bisa itu juga sebagai bahan bukti. Itu Oh bisa. ya. Ya, itu bisa. Oke, berikutnya ada Bu Ois nih. Oh ini masih ya. Silahkan lanjutkan dulu Bu Narti. Masih ini. Oh ya, baik. Ini ada contoh yang ketiga ya. Di sini Bu Sri Sari melaksanakan PKB memperoleh angka kredit dari kegiatan pengembangan diri yang diperoleh dari Diklat dan KKG. Ini nilainya 4. Kemudian dia memiliki 3 PTK yang sudah diseminarkan. Dan dia juga memiliki 1 jurnal ya. Dan dia memiliki 1 jurnal. Ini jurnalnya 1 ya Bapak Ibu. Dan memiliki 1 jurnal tingkat kabupaten. Berapa angka kredit yang diperoleh Sri Lestari SPD dari unsur PKB? 13. Melaksanakan Jadi Bu Sri ini sudah mengikuti Diklat dan KKG. Setelah dihitung-hitung nilainya ada 4. Ya, dia mempunyai nilai 4 angka kredit. Kemudian dia juga memiliki PTK 3 buah yang sudah diseminarkan dan memiliki 1 buah jurnal tingkat kabupaten. Berapa Bapak Ibu ada yang tahu berapa yang jumlahnya? 3 kali 4 minta 12. 1 17 Kali 4. Dan memiliki PTK yang sudah diseminarkan. Dan jurnal 1. 4, 12. 17 17 ya? 17. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Ihat Salihat. Ihat sekali. Iya betul sekali Bu Ihat, nilainya 17 ya. Dia Bu Sri Lestari ini dari unsur PKB-nya nilainya 17. Bagus ini. Ya, kali 4 sama jurnalnya 1 ya? Iya, jurnalnya 1. Iya. Betul ya Bu ya? 17. Nah, contoh yang keempat ini Bu Sri Lestari SPD, jabatan guru madya, pangkat pembina golongan ruang 4A, TMT 1 April 2016. Mengajar mata pelajaran bahasa Inggris dengan tugas tambahan sebagai wali kelas. Jika selama 4 tahun Bu Sri Lestari ini terus-menerus mempunyai nilai PKB-nya itu baik, berapa angka kredit dari unsur pembelajaran yang diperoleh oleh Bu Sri Lestari? Golongan 4 mengajar mata angka kredit satu wali kelas ya, angka kredit jadwal tetap 0,8. Nah, 0,15 ya. Luas di wali kelas. Itu berarti jumlahnya berarti itu Bu, angka kredit ya dapat 29,75 Ya, kali 4 kali 4. kali 4 tambah
Ya. 0,5% kali 29,75 untuk yang wali kelas ya Bu ya. Ya. Kalau yang tadi untuk yang apa namanya itu yang untuk pembelajaran 29,75 kali 4 berarti jumlahnya 119 ya Bu ya. Ya. Ditambah 0,5 kali 29,75 ini dapat hasilnya terus nanti dikalikan 4. Hujan berisik banget. Jadi itu Bu, kalau untuk mengkalikan 0,5 kali 29 untuk nggak pakai kalkulator saya yang kurang cepat. Jadi jumlahnya itu Bu. Berapa jumlahnya? 178 Bu, 178,5 ya Bu. 178. Coba dicek ulang. 178,5 Bu, betul nggak? Untuk wali kelas itu berapa Bu nilainya? 0,5 kali nilai PKG, nilai 0,5 kali 29,75 betul, kali 4. 0,5 kali 29,75 Kali 4. itu untuk 1 tahun. Itu untuk 1 tahun. Iya. Hasilnya nanti dikalikan 4. Iya, betul. 59,5. 5,9. 5,5. Tambah, berarti tambah 119. Iya, berapa jumlahnya? Iya. Betul ya, Bu? 178,5 Bu. Coba 119 ditambah 5,95 berapa Bu? 178,5. 178. Ya. Bu, nggak nyampe Bu. Nggak nyampe Coba. 178. Berapa Bu? Tadi kan itunya PKG-nya 119. Iya, 119. Ditambah 5 59,5. 5, ya, bukan 59 tapi 5, 5, iya, 5,95 atau 5,96 ya dibulatkan. 124,95. Iya, itu yang betul. 124,95 ya. Iya. Iya, itu yang betul Bu ya. Cara menghitungnya seperti itu ya. Udah paham ya Bu ya? Iya. Jadi seperti itu nilainya. Nah, dari contoh 1 sampai dengan 4, berapa total nilai angka kredit dari unsur utama dan unsur penunjang yang diperoleh Ibu Sri Lestari? Ibu Sri Lestari SPD. Coba diurut ya. Yang nomor 1 ini nilainya berapa Bu tadi? Itu 10 Bu. 10. Ditambah ini? 120 tambah tadi tambah 3 tambah 3 6 tambah 6. Tambah 6. Ditambah ini? Tambah tadi 17. Iya, ditambah ini? 100. Tadi tambah 124. 124. Iya. Koma 96. berarti 157. 13, 17, 1. 157. Ya, 157. 157 koma berapa tadi itu komanya? 59. 96 ya. Iya, jadi itu, Bu. Iya. Terus dengan nilai 157,96 Bu Sri Lestari ini apakah bisa naik pangkat? Bisa, Bu. Bisa. Karena untuk naik pangkat ke 4B itu dibutuhkan 150. Betul ya. 150, 100 untuk Ibu lihat ya. Iya, berarti udah paham ya cara perhitungannya ya? Ya, nggak apa-apa selama masih bisa.
Iya, Sambil jalan. iya. Berarti sudah paham Ibu ya? Iya. Tanya Bu, Ya, Oh silakan. ya, silahkan itu. Siapa ya? Bu ini Is ya? masih itu sih masih di dalam angan-angan sih ya. Mudah-mudahan dikasih sehat. Saya ini baru turun SK-nya 4B. Insya Allah rencana ke 4C. Yang saya pertanyakan untuk jurnal. Kalau jurnal ke 4B kemarin kerjasama dengan Forum MGMP. Katanya pemberkasan untuk ke 4C nanti itu ke Bandung. Dan Iya. untuk jurnalnya kita menjurnalkan masih bisakah di forum atau bagaimana Bu? Mohon penjelasan. Masih bisa tuh di forum. Masih bisa di forum ya Bu? Iya, masih bisa. Oh, tapi pemberkasannya di Bandung nanti ya Bu? Iya, berkasnya di Bandung. Sebelum ke Bandung, Ibu ke dinas dulu. Ya. Oh, ke dinas dulu baru nanti ke Bandung. Iya, nanti di dinas itu diberikan surat pengantar ya. Bahwa Ibu akan mengajukan kenaikan pangkat untuk 4C. Gitu. Oh gitu ya, ya siap Iya. Bu. Oh berarti masih itu ya bisa. Saya dengar-dengar katanya itu jurnalnya itu harus ke LPMP gitu. Gitu. Bukan ya Bu? Iya, masih bisa. Oh masih bisa. Alhamdulillah Iya. tuh Bu dekat. Iya. Ya terima kasih Bu. Iya, iya. Ya, silahkan lagi yang resen ya, Ibu Ois Naryuningsih. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya tadi menyimak penjelasan Ibu mengenai izin belajar. Kalau misalnya izin belajarnya itu telat dibuat ya Bu ya, kemarin kan harusnya semester 1 gitu atau semester 2. Nah kemarin sudah ke dinas, udah gitu katanya nunggu sampai lulus, baru nanti ada ijazah, baru dibuatkan surat izin belajar. Iya. Apakah begitu bisa? Itu yang Iya. pertama. Iya. Kemudian yang kedua, tadi kan katanya kalau misalnya izin belajar itu hanya untuk jarak perguruan tingginya yang kurang dari 60 kilo ya Bu ya? Iya. Kalau misalnya jaraknya lebih dari itu, berarti pakai tugas belajar dan otomatis harus ada surat pembebasan. Iya. Tapi kalau misalnya pembelajarannya secara online, apakah tetap harus pakai surat tugas seperti itu Bu? Iya, baik. Terima kasih Bu. Yang pertama izin belajar ya Bu ya. Izin belajar bisa dibuatkan nanti setelah Ibu lulus. Begitu. Jadi memang selama masih kuliah itu memang belum dipakai kan untuk kenaikan pangkat ya. Belum. Jadi nanti bisa juga nanti Ibu menunggu sampai selesai kuliah nanti bisa terbit surat izin belajarnya. Oh masih bisa kan Bu ya? Masih bisa. Iya. Bisa. Terus untuk yang lebih dari 60 kilo ya, untuk yang secara online ya, secara online tapi masih bisa melaksanakan tugas. Ibu kuliahnya S2-nya di mana lebih dari 60 kilo itu? Di Unindra Bu. Di mana? Unindra. Unindra. Kalau Unindra mah masih bisa sih Bu. Ibu tinggal di mana? Saya di Ciawi. Oh Ciawi. Itu masih bisa Bu izin belajar kalau di Unindra. Kalau enggak lebih dari 60 itu. Iya, tapi kalau Unindra masih bisa dikejar. Walaupun nanti suatu saat kan tidak online terus. Suatu saat pasti ada tatap muka juga kan Bu ya? Iya. Apalagi sekarang ini kan sudah SMP, SD dari pendidikan TK, SD, SMP, SMA itu sudah tatap muka. Mungkin di Unindra juga akan melaksanakan tatap muka. Jadi kalau Unindra itu masih termasuk izin belajar dan tugas belajar. Masih bisa dikejar ya. Masih bisa dikejar. Iya. Baik Bu. Berarti kalau saya telat nanti aja setelah lulus baru bikin surat izin belajar gitu ya Bu ya? Bisa seperti itu. Karena sekarang pun kalau Ibu buat belum digunakan. Oh iya. Baik Ibu. Terima kasih. Iya, iya. Sama-sama.
Rusti Dahliana. Halo, Ibu Rusti Dahliana. Ya, Bu. Iya. Nanti untuk mengenai jurnal akan saya tanyakan lagi, Bu ya. Karena saya juga kan menilainya 4A atau 4B ya. Kalau untuk Ya. 4C saya belum ada kewenangan untuk menilai ya. Ya. Kalau memang ada Ibu ada info dari Ibu misalnya dapat info bahwa itu harus ke LPMP jurnalnya, ya nanti saya tanyakan ya. Karena saya juga mengenai hal ini belum tahu persis apakah harus ke LPMP atau boleh di forum gitu. Ya, karena ya ini bukan kewenangan saya keempat C. Jadi nanti ini sebagai bahan evaluasi untuk saya tanyakan lagi ke yang berwenang. Gitu ya, Ibu Rizky. Selamat ya udah mau kontak. Jadi berkas-berkasnya Bapak Ibu pengembangan diri silakan dihitung-hitung berapa nilainya ya. Kan sekarang itu banyak sekali workshop diklat-diklat ya secara online ya. Nanti bisa Bapak Ibu pilih ya. Pilih-pilih yang mana termasuk diklat, yang mana termasuk kegiatan kolektif guru. Jadi walaupun di situ tertera Ibu, misalnya Ibu mengikuti workshop, Ibu mengikuti kegiatan kolektif lainnya, di situ tertera ada nilainya misalnya 32 jam atau 80 jam. Itu bukan berarti kita menilai dari angka kredit tersebut, ya kita tidak menilai dari jamnya tersebut, kita menilai dari kegiatannya. Apakah itu termasuk diklat, apakah itu termasuk kegiatan kolektif guru. Jadi tidak semua yang ada jamnya itu kita akui sebagai diklat. Bisa saja itu menurut Ibu diklat, tapi penilai itu menilai sebagai kegiatan kolektif. Jadi nilainya jauh berbeda. Dan semuanya itu nanti dibuatkan laporan. Ya, laporannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, rinciannya seperti itu. Boleh nanya satu lagi nggak, Bu? Boleh, silakan. Ini tapi terkaitnya sama PKG ya, Bu ya? Iya. Nggak apa-apa. Kalau misalnya PKG itu kan 5 tahun ya? Idealnya kan 5 tahun. Ibu mengajar sudah berapa tahun? Saya sudah lama. Setelah pangkat terakhir? Saya setelah pangkat 4A itu udah hampir 10 tahunan belum naik pangkat lagi. Karena kebetulan saya kan mutasi ya, jadi mutasi dari Tangerang ke sini 2017. Nah berarti kan kalau gitu PKG saya kan harusnya dari 2000 berapa ya? Sekarang kan 2021, 2022, berarti saya dari 2015 kan harusnya ya, 2016 ya? 2016. Nah, kalau misalnya saya nunggu sampai PKG saya di sini semua, soalnya kalau misalnya harus 5 tahun, berarti saya harus ada yang di tempat sebelum saya mutasi ke Bogor, begitu gimana? Iya betul. Kalau Ibu idealnya 4 tahun ya, idealnya PKG ya. Cuman kalau Ibu nanti jaga-jaga, kalau sampai unsur penunjangnya kurang ya, kita kan tim penilai untuk mencukupi nilai unsur penunjangnya itu dari PKG kita ambil. Kalau PKG-nya Ibu pas, kemudian unsur penunjangnya kurang, kalau Ibu buatnya 4, berarti rawan ya, berarti Ibu buatnya 5. Iya. Jadi Ibu buatnya 5.
Berarti itu kan menghitungnya tahun anggaran ya. Berarti kalau misalnya itu kan Tahun ajaran. 2017 tahun ajaran. Iya, Ibu buatkan 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Nah, itu dia. Oke, Berarti 2017, 17, 18, 19, 20, 21. Ya. iya. Kalau misalnya pindahan begitu, mutasian begitu, berarti saya 2016-nya kan masih di tempat lama, begitu harus PKG dari sana gitu ya. Iya, PKG dari sana. Ibu tidak punya yang PKG dari sana? Iya, belum. Belum. Unsur yang lainnya sudah terpenuhi belum? Insya Allah sih Ibu sudah. golongannya apa Bu sekarang? 4A. 4A. Publikasi ilmiah sudah cukup? Insya Allah cukup. Cukup. Pengembangan diri? Iya, ada. Berapa Ibu nilainya? Yang dibutuhkan 4 ya? Pengembangan diri itu yang itu kan yang apa? Kayak diklat gitu kan? Iya, Ya. diklat atau kegiatan kolektif lainnya? Iya, insya Allah udah ada kalau itu. Insya Allah udah ada ya. Cuma saya tuh kenapa nggak ngaju-ngajuin karena ya terhambatnya karena gitu. Kan kalau misalnya PKG harus ini ya, harus 5 tahun atau 4 tahun begitu. Tapi kalau misalnya saya coba 4 tahun, takutnya Ibu, tidak kurang. unsur penunjangnya sudah terpenuhi belum Ibu? Kenapa? Unsur penunjangnya Ibu harus 15 kalau 4A atau 4A. Ya berarti jurnalnya 1 kan saya. Jurnal 1. Jurnal termasuk ke dalam publikasi ilmiah. Ya. Kalau unsur penunjang Ibu nilainya kurang dari 15, Ibu untuk penambahan angkanya itu harus dari PKG. Kalau misalnya 15 itu berarti dari berapa pengembangan diri itu 4 berapa kali? Bukan pengembangan diri, tapi penunjang. Unsur penunjang ya. Iya. Misalnya saya masukkan S2-nya misalnya gitu ya. Oh, Ibu ada S2? Ya, S2-nya tidak linear. Linear. Oh, linear. Ibu S2-nya linear masuk Bu bisa. Walaupun sudah 4 tahun. Walaupun Ibu PKG, kalau Ibu unsur utama berarti termasuk ya ijazahnya. Nah, kalau Ibu masukkan sebagai unsur utama, Ibu ajar mata pelajaran apa Bu? Matematika. Matematika. Kemudian S2-nya? MIPA. Matematika. Oh iya. Berarti itu masuk ke unsur utama. Berarti kalau Ibu masukkan itu ke dalam unsur utama, ya Ibu PKG 4 cukup. Oh, cukup ya? Cukup. Baik, Bu. Ya. Terima kasih. Ya, kenapa? Iya Bapak Ibu, nih silahkan kalau mau bertanya lagi ya. Ini padam listrik tapi udah nyala lagi, siap. Masih ada lagi Bu Narti yang disampaikan? Untuk Bu Rusti Dahliana saya minta nomor teleponnya ya. Bu Rusti Dahliana saya minta nomor teleponnya. Nanti setelah saya dapat informasi yang terbaru ya mengenai jurnal untuk 4C, nanti akan saya informasikan ke Ibu Rusti. Ibu Rusti nomor teleponnya berapa? Kurang jelas ya? 0812 0812 93 93 60 60 33 33 28. 28. Iya, Bu. Ya, 0812 93 60 33 28. Iya, iya betul, Bu. Iya. Ya, untuk Ibu Rusti nanti saya sampaikan ke Ibu Rusti bila saya sudah mendapatkan informasi terbaru ya Bu ya mengenai jurnal untuk keempat. Iya, iya. Terima kasih bantuannya, Bu. Iya, sama-sama Ibu Rusti. Ya. Ibu Narti, mohon maaf. Kalau boleh yang jurnal yang untuk 4C tadi diinfokan ke semua gitu, gak ke Ibu boleh aja. Oh begitu. Iya. Berarti banyak nih yang mau mengajukan ke 4C ya. Baik, nanti saya sampaikan di grup aja ya Bu ya. Iya Pak. Bu, infonya nanti saya sampaikan ke grup ya. Kalau untuk 4C itu bisa dicicil ya Bu ya. Bisa dicicil. Jadi nanti bisa diajukan dari sekarang, nanti kekurangnya ditambah lagi, dikirim lagi. Karena itu kalau ke 4C kita mengirimnya ke PO Box ya. Jadi
tidak langsung datang ke tempatnya, tapi dikirim melalui PO Box. Alamatnya nanti bisa Ibu tanyakan ke dinas ya, melalui pos yang dikirim berkasnya itu. Bapak Ibu yang mau mengajukan kenaikan pangkat, ada yang periode sekarang tentunya pasti ya. Nanti misalnya setelah diadakan penilaian, setelah ada sidang kenaikan pangkat, sidang lupa, ternyata Bapak Ibu masih ada kekurangan, ya masih ada kekurangan di unsur-unsur yang dinilai oleh tim penilai, nanti akan diberikan surat, istilahnya kita bilangnya surat cinta ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan berkecil hati kalau nanti Bapak Ibu ternyata masih ada yang harus diperbaiki, itu nanti diperbaiki saja. Ya, nanti misalnya ada kekurangannya, nanti diinfokan oleh dinas ke Ibu, gitu. Seperti itu. Nanti kekurangannya apa, yang harus diperbaiki apa. Ya, alhamdulillah misalnya ada yang langsung lulus tanpa ada perbaikan ya. Tapi kalau memang ada perbaikan, nanti Bapak Ibu perbaiki saja dan lengkapi apa yang kurang. Sepertinya untuk unsur pengembangan diri dan unsur penunjang ini sudah paham ya Bapak Ibu ya semua ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu dapatkan pada kesempatan ini bisa dipraktekkan, bisa dihitung sendiri nilai-nilai Bapak Ibu, sehingga pada saat pengajuan pangkat nanti Bapak Ibu bisa langsung lulus ya. Dan berkas-berkasnya ini insya Allah kita akan mengadakan sidang ya. Menurut informasi kalau tidak ada perubahan itu tanggal 4 November itu sudah ada sidang lupa. Jadi usahakan sebelum tanggal itu Bapak Ibu sudah melengkapi semua apabila akan mengajukan kenaikan pangkat pada periode yang sekarang. Suaranya terputus ya? Masih terdengar suara saya Bapak Ibu? Masih terdengar? Masih ya? Masih Bu. Oh masih ya? Sangat jelas. Jadi silakan Bapak Ibu dipersiapkan ya dari sekarang apabila akan mengajukan kenaikan pangkat periode ini ya. Insya Allah kalau tidak ada perubahan tanggal 4 November kita akan mengadakan sidang mutlak ya. Tim penilai akan mulai bekerja ya, memeriksa berkas-berkas Bapak Ibu. Jadi sebaiknya jangan sampai ada yang kekurangan berkas-berkasnya segera dilampirkan ya. Bukti-bukti fisik ya, baik itu unsur utama maupun unsur penunjang yang sudah saya sampaikan tadi. Usahakan itu sebaik mungkin berkasnya itu dimasukkan ke dalam SMP kuning ya warnanya ya. Misalnya Bapak Ibu itu ada berkasnya itu banyak sekali, lebih dari 2 tas gitu, usahakan itu jangan sampai tercecer, nanti berkas-berkasnya itu di-cut ya. Karena saya sering sekali menemukan ada berkas Bapak Ibu yang mengajukan kenaikan pangkat itu tidak di-cut dengan rapi sehingga tercecer
Sehingga begitu tim penilai menilai, ternyata ada satu berkas yang kurang. Ternyata itu tercecer ya. Jadi usahakan itu dirapih ya, dimasukkan ke dalam kantong ya, biar tidak tercecer. Karena jumlahnya banyak Bapak Ibu, jumlahnya sampai ratusan ya. Jadi serapi mungkin berkasnya itu dibuat sehingga tidak, mudah-mudahan tidak terjadi tercecer lagi. Ya, akan membuat penilaian nanti akan lama jadinya kalau untuk menunggu berkas-berkas yang kurang-kurang tersebut. Bu Narti, sudah selesaikah materinya? Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya Pak Darmin. Oh gitu. Ya, sepertinya ya. Oke, di resen juga nggak ada ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat para peserta dan bisa nanti dipraktekkan, jadi dihitung semua unsur utamanya, unsur penunjang dan kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutannya atau pengembangan diri yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan semuanya yang Bapak Ibu peserta miliki, sertifikat-sertifikatnya, dibuat laporannya seperti yang saya sampaikan tadi. Biar nanti tidak ada lagi surat-surat cinta dari tim penilai untuk memperbaiki berkas tersebut. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, apabila tidak ada lagi yang ditanyakan, saya anggap sudah paham semua. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita sharing saja ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, demikian tadi ya paparan dan tanya jawab tentang pengembangan diri ya dan unsur penunjang ya dari narasumber Ibu Narti Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu tinggal mulai Bapak Ibu ya mempersiapkan hal-hal yang kurang ya. Tapi kemarin kan tanggal 20 sudah terakhir ya. Mungkin tanggal-tanggal ini masih bisa ya diperpanjang ya. Mungkin tanyakan ke Umpek ya. Barangkali masih bisa. Bapak Ibu tinggal menyusulkan saja berkas-berkas yang belum ya. Sekarang tinggal kemauan dari Bapak Ibu untuk merapikan itu ya. Sebentar ada telepon, maaf. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ada telepon terangkat ya. Jadi Bapak Ibu kerapihan kemudian kelengkapan dari administrasi yang Bapak Ibu kumpulkan itu sangat menentukan ya, sangat menentukan diterima atau tidaknya usulan berkas-berkas kenaikan pangkat Bapak Ibu ya. Jadi kalau udah lengkap, kira-kira sudah sempurna Bapak Ibu ya, tinggal diberikan ke distrik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tetap semangat ya untuk menyusun berkas-berkasnya Bapak Ibu ya. Karena memang sesuai dengan Permenpan yang terbaru itu untuk naik pangkat tuh Bapak Ibu tidak seperti dulu lagi. Tidak misalnya hanya setiap 2 tahun naik pangkat itu udah nggak bisa sekarang, udah nggak berlaku. Kalau dulu itu oleh siapa? Oleh TU-nya kan Bapak Ibu ya, urusin beres gitu. Sekarang itu Bapak Ibu sendiri yang mempersiapkan, karena yang tahu kinerja Bapak Ibu, publikasi ilmiahnya, pengembangan dirinya itulah Bapak Ibu sendiri ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu tetap semangat ya, Bapak Ibu tetap semangat untuk menyusun berkas-berkas kenaikan pangkatnya. Mari Bapak Ibu kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini ya, sore hari ini ya, dengan kita ucapkan hamdalah Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami Bapak Ibu. Besok masih ada sekali lagi ya, yaitu tentang publikasi ilmiah bersama dengan Bu Yoyoh ya, salah satu tim angka kredit ya Bapak Ibu. Besok tetap masuk jam 1. Nanti saya buatkan sekalian
pengembangan dirinya laporannya untuk yang kegiatan ini Bapak Ibu ya. Saya sharekan nanti laporan pengembangan diri, juga nanti tinggal nunggu sertifikatnya sesuai dengan yang Bapak Ibu isi di file Excel itu ya. Bapak Ibu mohon maaf atas segala kekurangannya, kita ketemu lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, Ibu silakan untuk lip group ya sama-sama. Silahkan lip group Bapak Ibu untuk